Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan dia yang mengamatimu secara detail semakin termotivasi untuk memilikimu. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan dari kartu ini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sering mengamatimu secara detail. Siapa seseorang ini yang selalu mengamatimu secara detail? Apakah di sini kalian tahu ataupun tidak ya? Seseorang yang sering mengamatimu secara detail. Okey teman-teman, kita lihatkan energi seseorang yang selalu memperhatikanmu ya. Okey teman-teman, wow, sparks. Teman-teman, belum apa-apa lagi ya. Wow, kamu lihat ada api yang memercik ya. Api yang sangat membara. Teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang perasaannya, emosinya membara-bara di saat memperhatikan kamu. Teman-teman, walaupun mungkin ya, mungkin kalian tidak tahu di sini ya, pemuja rahasiamu, orang yang mengobservasi kamu dari kejauhan ya, orang yang melihat gerak-geri kamu. Teman-teman, setiap kali dia memandang atau mengamatimu. Nah, ini teman-teman, api besar yang menyala di dalam hatinya. Teman-teman, ini seperti menunjukkan ketertarikan yang sangat kuat ya. Entah ini ditunjukkan ataupun tidak dari dia. Tetapi teman-teman, setiap mengamatimu, nah api ini semakin menyala-nyala. Saya menangkap gambaran semakin memperhatikan kamu, semakin jatuh cinta, semakin tertarik jadinya. Maka ini teman-teman, entah dirasakan oleh kedua-dua belah pihak atau hanya dari dia, ya, itu kalian sesuaikan. Teman-teman, connection menggambarkan energi seseorang yang setelah mengamati kamu ingin memulai sebuah koneksi. Nah, ini teman-teman kalian sesuaikan. Apakah ini menarik energi pemuja rahasiamu, orang baru, ataupun menurut kamu ini orang yang sudah lama kamu kenal, selalu mengamati kamu, tetapi belum mempunyai kesiapan atau belum memberanikan dirinya untuk memulai koneksi ini. Teman-teman, kemunculan connection, nah ini jelas-jelasannya menggambarkan energi seseorang yang baru, mungkin sudah lama mengenali kamu tetapi tidak mengamati kamu ya, seperti ini sebelumnya. Nah, itu juga bisa. Teman-teman, orang ini orang baru atau orang lama, seseorang yang benar-benar seperti being inspired ya, mulai terinspirasi. Nah, kerana spark ini mulai terinspirasi untuk memulai sesuatu dengan kamu. Masih lagi berada di sebelah sini dan mulai ingin menyeberangi jembatan itu. Nah, ini benar-benarnya ingin mendekati kamu, mengenali kamu dengan jauh lebih baik lagi dan memulai sesuatu. Nah, memulai sebuah connection ya. Okey teman-teman, wow, dressing up. Teman-teman, saya menangkap seseorang yang selalu memperhatikan kamu, mengamati kamu adalah orang yang akan pastikan penampilannya baik-baik sahaja ya. Mungkin setiap kali dia memperhatikan kamu, teman-teman, kalian perhatikan orang sekitar kalian, orang mana yang selalu akan benar-benar dressing up ya, benar-benar mengenakan pakaian yang sangat rapi ya, pakaian yang benar-benar akan menarik perhatian kamu. Nah, saya tidak mengatakan memakai pakaian yang seksi teman-teman, tetapi penampilan yang sangat berbeza, sangat berstandard dari yang lainnya, sehingga teman-teman agak sulit untuk tidak melihat seseorang ini. Maka kamu akan secara tidak sengaja akan melihatnya kerana dari segi penampilannya, caranya berpakaian. Nah, baik ini menarik energi seorang wanita atau seorang pria ya. Teman-teman, energi lain yang saya rasakan di sini, seseorang ini sangat tergila-gilakan kamu kerana penampilan kamu. Teman-teman, menurut matanya, kamu berbeza dari segi penampilan kamu dengan orang lain. Nah, itu tidak berarti kamu mengenakan pakaian yang seksi ya. Tidak kiralah kamu ini wanita, lelaki, tetapi kamu memakai pakaian yang benar-benar bisa menarik perhatian sesiapa pun. Mempunyai standard yang sangat tinggi, memakai cara kamu berpakaian itu sangat berkelas. Maka teman-teman, ini seperti kamu yang sangat pandai menjaga diri. Nah, terlihat mahal ya. Nah, ini sama ada menarik energi kamu atau orang ini akan selalu memastikan penampilannya sangat rapi di saat mengamati kamu. Teman-teman, jikalau menurut kamu, contohnya ya, kamu mungkin sedikit tomboy, mungkin kamu orang yang agak sloppy, mungkin kamu sangat sederhana.
kamu memakai apa saja, maka ini akan menarik energinya, begitu ya. Tetapi jikalau kamu tahu kamu orang yang mempunyai standard tinggi dan kamu akan berpakaian yang sangat rapi, nah ini mungkin akan menarik energi kedua-duanya. Nah begitu ya. Okey teman-teman, selain daripada itu divine timing. Nah ini berbicara mengenai momen yang tepat. Mungkin baru sekarang sosok ini berani untuk mendekati kamu, ingin mencuri perhatian kamu, atau teman-teman ini sosok yang sudah lama mengenali kamu, memperhatikan kamu untuk beberapa tahun yang lalu, tetapi belum ada keberanian untuk bertindak sesuatu. Teman-teman, kalian sesuaikan apakah ini menarik energi orang baru atau orang lama ya. Itu terpulang pada kamu. Kalian yang menonton pasti sudah tahu ya, siapa yang selalu memperhatikan kamu. Teman-teman, it makes no sense ya, jikalau kalian di sini tidak dapat menebak siapa orang ini. Kamu pasti sudah tahu teman-teman, siapa yang selalu mengamatimu. Maka teman-teman, dengan kemunculan divine timing menggambarkan momen yang tepat untuk seseorang ini muncul dalam hidup kamu. Mungkin dia sudah tunggu agak lama, contohnya mungkin kalian sempat berpisah ya. Jikalau ini menarik energi orang yang kamu kenali. Mungkin ada momen kalian pernah berpisah ya. Mungkin dia berpindah ke tempat lain, ke negara lain, kemudiannya kembali lagi. Nah, itu juga bisa. Maka teman-teman, berbicara mengenai divine timing, sesuatu yang seperti menantikan momen yang tepat untuk bertindak ya, atau momen yang benar-benar tepat untuk mengenali kamu, mendekati kamu, seperti itu ya. Maka teman-teman, kita lihatkan lagi energi lainnya. Kemunculan relax. Teman-teman, setiap kali dia mengamati kamu, orang ini tidak membuatkan kamu merasa seperti kurang nyaman ya, atau merasa takut, dan dia sangat senang, cukup santai di saat mengamatimu, seolah-olah ya dia menyerap aura kamu yang cukup menenangkan. Nah, ini mungkin menarik kedua-duanya ya. Di saat kamu merasakan ada orang yang memperhatikan kamu, kamu tidak merasakan terancam, kamu tidak merasakan seperti ada perasaan takut. Kamu baik-baik sahaja. Dan di saat dia memperhatikan kamu, mengamatimu, teman-teman, semakin rileks jadinya. Seolah-olah teman-teman ya, kamu ini mempunyai aura penenang, aura ketenangan yang bisa menenangkan orang sekitarmu. Nah, di sini teman-teman, orang ini juga beberapa di antara dia ini ya, orang yang masih lagi rileks, menantikan momen yang tepat untuk benar-benar memajukan langkahnya. Mungkin sekadar mengamati kamu, tetapi menantikan momen yang tepat sebelum benar-benar muncul di depan kamu dan mendekati kamu dan memperkenalkan dirinya. Saya sempat menarik energi itu ya, maka kamu sesuaikan siapa yang selalu memperhatikan kamu di sini. Okey teman-teman, baggage menggambarkan, nah ini mungkin ya, beberapa di antara dia ini mungkin orang yang masih lagi ya, terikat dengan orang masa lalunya, mungkin memiliki trauma-trauma yang tidak bisa diselesaikan atau dilepaskan, atau mungkin orang yang baru meninggalkan sesuatu yang membebankan hidupnya. Nah, itu kalian sesuaikan ya. Mungkin orang ini orang yang sudah ada pengalaman ya dalam sebuah hubungan, mungkin seringkali jatuh bangun dalam sebuah hubungan, atau merasakan ada perasaan berat ya yang masih belum benar-benar meninggalkan dirinya. Maka teman-teman, jikalau dibawa perasaan berat ini di saat mengamati kamu, mungkin kamu di sini seolah-olah bisa mengurangkan beban itu di hatinya. Energi lain yang saya rasakan di sini teman-teman, orang ini mempunyai beban emosi yang sangat berat. Mungkin menjadikan dia ini orang yang sangat tertutup, tidak berani untuk benar-benar mendatangi kamu, bersapa denganmu, atau menantikan agar emosi ini ya tenang duluan sebelum benar-benar akan bertindak. Nah, ini orang yang banyak beban emosi, mungkin datang daripada yang sebelumnya, teman-teman. Itu kamu sesuaikan. Entah itu dari kekasihnya, itu daripada gebetannya, ataupun daripada pasangan sahnya dia. Maka kamu sesuaikan. Intinya teman-teman, orang ini mempunyai perasaan yang sangat berat, yang belum benar-benar bisa dilepaskan ya, ataupun diriliskan. Maka teman-teman, orang ini seperti di antara ingin mendekati kamu, ingin menyapa kamu atau tidak. Itu yang saya rasakan daripada kartu ini ya. Baik teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih lanjut lagi, kita lihatkan apa yang terlintas di pikirannya setiap kali dia memperhatikan kamu. Apa yang terlintas di pikirannya setiap kali dia mengamatimu. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Kita coba lihatkan.
Apa yang sedang berputar di pikirannya setiap kali dia memandang ke arahmu? Anticipation. Wow guys, ini seperti momen menunggu ya. Momen menunggu walaupun perasaan dan jantungnya sudah berdebar-debar. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal bacaannya ya, teman-teman. Orang ini memang menanti momen yang tepat, hati dan jantungnya berdebar-debar, tetapi teman-teman seolah-olah mungkinnya ada emotional baggage, beban daripada segi emosi yang membuatkannya belum lagi bertindak. Nah, anticipation menggambarkan, nah ini sebenarnya sudah kurang sabaran, mungkin ingin menyapa kamu, berbicara denganmu, melakukan sebuah tindakan, tetapi masih lagi memantau-mantau, masih lagi mengintai-ngintai, dan masih lagi menunggu. Teman-teman, ini seperti orang yang sebenarnya sudah kurang sabaran tetapi tidak mahu bertindak melulu. Nah, itu kan akan memberikan kamu a wrong impression ya, gambaran yang tidak begitu baik tentang dirinya. Maka teman-teman, dia seolah-olah bertindak sangat berhati-hati untuk memantau situasi sebelum melangkah maju, iaitu bertindak memperkenalkan dirinya kepada kamu atau say hello, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini bagaimana pula perasaanmu saat kamu tahu sosok ini sedang memperhatikanmu. Kita lihatkan ya, bagaimana perasaanmu di saat kalian tahu ada seseorang yang sedang mengamatimu. Kita lihatkan ya. Maka teman-teman, ini jelas ya. Kamu memang tahu ada orang yang mengamati kamu, tetapi kamu juga tahu sosok ini belum bertindak apa-apa. Itu intinya. Kita lihatkan ya satu kartu dari sisi kalian. Bagaimana perasaanmu di saat kamu tahu sosok ini sedang mengamatimu. Wow guys, true love. Kamu bisa merasakan ada sesuatu yang sangat special ya. Vibrasi yang bergetar di antara kalian berdua. Kamu seperti, walaupun kamu merasakan, wow ini energi yang sangat kuat, apakah ini cinta sejatimu? Tetapi saya sempat merasakan, kamu bisa merasakan energi yang sangat kuat, koneksi yang sangat kuat, tetapi teman-teman kamu tidak terburu-buru. Nah, ini diletakkan mendampingi kartu relax, kamu bisa merasakan seperti energi yang sangat damai. Energi yang sangat nyaman. Seperti yang saya jelaskan tadi, kamu tidak merasa seperti terancam ya, dalam posisi yang kurang nyaman, tetapi kamu merasa sangat rileks. Dan pada waktu yang sama tergerak hati kamu ya, merasakan apakah orang ini cinta sejatimu. Seperti ada ketertarikan, tetapi kamu juga tidak mahu terburu-buru. Nah, kerana kamu di sini tidak pasti ya, apakah ini cinta sejatimu atau tidak. Nah, teman-teman, beberapa yang lain dari pihak kalian di sini ya, kamu sudah tahu dia ini siapa. Bagi energi keduanya, jikalau kamu sudah tahu, bisa menebak energi ini orangnya siapa, maka kamu memang tahu dia adalah cinta sejatimu. Nah, itu energi kedua ya. Bagi kalian yang belum tahu, memang bisa merasakan energi yang cukup menyamankan, tetapi kamu juga tidak mahu bertindak melulu. Okey teman-teman, kamu ambil energi yang resonate sahaja ya. Energi yang pertama tadi atau energi yang kedua. Wow teman-teman, closure. Sepertinya mungkin kedua-duanya belum mahu bertindak kerana mungkin ada sesuatu yang baru selesai dari pihak masing-masing. Contohnya, entah ini dari pihaknya dia atau pihak kamu di sini. Teman-teman, jikalau kalian di sini contohnya ya, baru menutup pintu, menutup muka surat yang sudah lama ya, ingin membuka muka surat yang baru. Maka di sini teman-teman, jikalau kamu sudah menutup muka surat yang lama, menamatkan hubungan yang lama, maka teman-teman kamu masih lagi seperti tidak mahu ya, terburu-buru untuk menerima orang baru. Kerana kamu di sini baru menutup pintu. Maka di sini teman-teman kamu santai-santai sahaja dan tidak mahu bertindak melulu. Nah, begitu juga dengan dia. Jikalau dari sisinya mungkin sempat mengakhiri hubungan dengan seseorang ya, mungkin hubungan itu cukup menyakitkan. Entah itu dari gebetannya, kekasihnya, pasangannya, maka teman-teman dia juga tidak mahu bertindak melulu walaupun ada spark di hatinya. Merasakan koneksi di antara kalian berdua itu seperti magnet yang kuat yang saling menarik satu sama lainnya. Maka di sini teman-teman kalian sesuaikan energi ketiga yang saya rasakan guys. Saya tidak tahu ya, mungkin kamu dan dia memang sudah sepasang kekasih, mengenali satu sama lainnya. Mungkin ada hubungan yang sempat berakhir,
Tetapi menurut pemahaman kamu, walaupun hubungan ini sudah tutup pintu ya, kamu masih bisa merasakan sosok ini masih lagi mengamatimu. Nah, itu juga bisa teman-teman. Maka energinya banyak kerana ini pembacaan umum ya. Maka saya bacakan semua energinya untuk memuaskan kalian kerana saya tidak tahu teman-teman energi mana yang lebih ketarik untuk disesuaikan dengan energi kamu. Maka teman-teman, dalam banyak pilihan energi yang saya berikan, kamu ambil yang resonate sahaja. Teman-teman, ini pembacaan umum, maka tidak adil ya jikalau saya tidak membacakan semua energinya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang mulai tergila-gila padamu. Orang yang masih lagi mengamatimu. Kita lihatkan dia ya. Seperti apa ciri-cirinya? Seseorang yang masih lagi mengamatimu dan mulai tergila-gila banget sama kamu. Okey teman-teman, kemunculan kartu progress. Wow, ini seperti seseorang yang benar-benar ingin melangkah maju dan tidak mahu hanya sekadar mengamati kamu. Teman-teman, jikalau kamu mengenalinya, kebelakangan ini saya menangkap seperti ada kemajuan ya di dalam hidupnya. Mungkin ada peningkatan dari segi keberhasilannya, peningkatan dari segi karirnya, peningkatan dari segi confidence-nya. Jikalau ini tidak menarik energinya, mungkin dia seseorang yang merasakan kamu semakin maju. Seperti itu ya. Itu juga bisa. Okey teman-teman, kita lihatkan beberapa energi yang lain daripada kartu pertama ini. Teman-teman, ini menggambarkan energi seseorang yang mulai sukses. Nah, seperti itu ya. Contohnya mungkin dulu tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tetapi sekarang ini mulai mendapatkan posisi yang baik, menduduki jabatan yang baik dan mungkin teman-teman karirnya semakin meningkat. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan awareness. Nah, ini teman-teman, seseorang ini mempunyai penilaian ya ataupun observasi yang sangat baik. Orang ini teman-teman orang yang boleh dikatakan sangat alert ya. Alert itu apa bahasa kita ya? Orang yang sebenarnya seolah-olah akan tahu apa saja yang sedang terjadi di sekitarnya. Orang ini bukan orang yang selalu tidur, orang yang tidak sedar ya, tetapi sangat-sangat aware. Apa pun yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi di atas diri kamu, semuanya dia akan tahu. Nah, matanya seperti CCTV teman-teman ya, akan memperhatikan segala-galanya. Dan di sini teman-teman saya menangkap seperti kemunculannya sebuah kesedaran di dalam hatinya yang mulai membuatkan dia berfikir. Nah, ini teman-teman beberapa di antara dia mulai tergila-gila padamu. Mungkin sesuatu yang tidak dirasakannya sebelumnya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, orang ini orang yang baik hati. Orangnya orang yang lembut hati, baik hati, mudah mengasihani orang sekitarnya, suka sangat ringan tangan ya, suka membantu teman-temannya, akan membantu siapa sahaja. Orang yang boleh dikatakan mempunyai empati ya, empati yang sangat tinggi dan penuh dengan belas asih. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ciri-ciri yang lain. Di sini teman-teman beberapa di antara dia melihatkan mendekati kamu itu bukanlah mudah. Itu merupakan sebuah pilihan. Nah, di sini kamu sesuaikan apakah menurut kamu dia ini akan dijadikan pilihan atau dia mungkin belum melangkah maju kerana mungkin dia merasakan kamu ada pilihan lain. Nah, ini teman-teman berbicara mengenai pilihan, mungkin ya menarik energi daripada kedua belah pihak atau salah satu. Teman-teman, kamu sesuaikan apakah kamu menjadikan dia pilihan atau dia takut banget bakalan dijadikan pilihan oleh dirimu. Maka tidak berani untuk bertindak apa-apa. Nah, kamu sesuaikan. Okey teman-teman, kemunculan kartu Guardian, saya menangkap gambaran seorang sosok pelindung. Atau sosok ini teman-teman orang yang sering kali dipantau oleh orang tuanya. Entah mengapa kali ini saya menangkap energi seperti itu ya. Mungkin orang tuanya sangat dominan. Mungkin dia ini masih lagi dikontrol ya oleh ibunya. Nah, ini mungkin anak mama, anak papa ya. Mungkin dikontrol oleh ibunya, bapanya yang mungkin tidak mahu dia macam-macam. Mungkin mahu dia fokus ke arah pekerjaan sebelum membuka hatinya ke arah percintaan. Teman-teman, orang ini orang yang boleh dikatakan seorang sosok pelindung. Mungkin dibelai, dijaga oleh leluhur malaikat pelindungnya atau teman-teman dipantau ketat oleh orang tuanya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, hydrate menggambarkan, nah ini teman-teman, orang ini sedar ya, jikalau dia mengamati kamu sudah cukup lama, hubungan ini tidak akan ke mana-mana, kecuali
dia perlu melakukan sebuah pergerakan. Nah, ini berbicara mengenai air yang mengalir. Perlu diupayakan. Saya menangkap seseorang yang masih lagi mempunyai perasaan yang sangat mendalam kepada kamu, tetapi teman-teman dia sedar. Ini seperti kamu tahu sebuah pohon ya. Pohon itu jikalau tidak disiram airnya, pohon itu akan kering. Dan dia sedar teman-teman jikalau dia tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar mengamati kamu, hubungan ini tidak akan kemana-mana. Nah, ini seperti menarik energi seseorang yang sebenarnya sudah lama memperhatikan kamu dan detik ini, nah ini, anticipation, menanti momen yang tepat untuk bertindak. Dan bahkan teman-teman sudah mulai kurang sabarannya, mungkin kerana sudah memperhatikan kamu sudah sekian lama. Maka teman-teman, ini seperti momen untuk bertindak dan tidak mahu lagi menunda-nunda. Teman-teman, ciri-ciri yang lain, modify, menggambarkan. Nah, ini teman-teman, modify, seseorang yang ingin mengubah taktik dan caranya. Teman-teman, sekadar memperhatikan kamu, mengamati kamu, tidak akan ada sesuatu yang terjadi di koneksi ini. Maka teman-teman, modify menggambarkan seseorang yang mulai beradaptasi untuk mengubah caranya dan bagaimana untuk mendekati kamu dengan jauh lebih baik lagi. Maka teman-teman, saya menangkap seseorang yang mungkin sedang mengubah caranya, atau teman-teman sedang planning ya untuk melakukan hal-hal yang baru. Nah, teman-teman, mungkin untuk menyapa kamu, memperkenalkan dirinya, dan mungkin benar-benar ingin mengungkapkan perasaannya. Okey teman-teman, daripada kartu yang cukup tebal ini, kita cuba lihatkan ya. Apa yang membuatkan dia begitu tergila-gila padamu? Kamu di sini pasti ingin tahu ya. Tidak kiralah dia ini orang baru, orang lama. Pertanyaannya, orang baru atau orang lama, mengapa dia begitu tergila-gila banget sama kamu? Nah teman-teman, jikalau ini menarik energi orang baru, wajarlah dia tergila-gila banget sama kamu. Kamu sudah pun tahu kurang lebih ya alasan-alasannya. Tetapi jikalau ini menarik energi seseorang yang kamu sudah kenali, perbedaannya mungkin dia belum berani untuk melangkah maju ya, memperkenalkan dirinya atau benar-benar mengungkapkan perasaannya. Maka kita lihatkan, baru ataupun lama. Pertanyaannya, apa yang membuatkan dia begitu tergila-gila banget sama kamu? Wow, kartu ini benar-benar tebal ya guys. Okay, let's see. Okey teman-teman, kemunculan King of Coins menggambarkan seseorang yang merasakan kamu ini orang yang sangat stabil. Stabil dari segi pekerjaan, dan kamu orang yang sangat serius, cukup bertanggungjawab dalam apapun yang kamu lakukan. Kamu orang yang tidak suka bermain-main dengan perasaan orang, dan teman-teman, sisi tanggungjawab kamu, sikap kamu yang sangat bertanggungjawab, itu sangat memukaunya. Dia tahu teman-teman, kamu ini bukan cowok yang suka dipermainkan atau ingin mempermainkan perasaan orang lain. Maka di saat memandang ke arah kamu, dia tahu teman-teman, kamu ini sangat capable. Kamu sangat capable, sangat berkemampuan, dan kamu ini orang yang sangat rajin bekerja. Pandai untuk menstabilkan kondisi keuanganmu. Dan dia sangat suka sikap kamu yang sangat bertanggungjawab. Dan dia tahu teman-teman ya, daripada keseriusan kamu, kamu ini orang yang sangat penyayang. Dan bahkan daripada kartu ini teman-teman, sosok ini bisa menebak ya, kamu ini seorang cowok yang sangat setia. Nah, kamu pasti bertanya ya, Kak, jikalau dia belum mengenali saya, bagaimana dia tahu saya ini setia? Percayalah guys, ramai di luar sana yang bisa membaca bahasa tubuh kita. Bagaimana how you carry yourself ya, bagaimana kamu mempersembahkan dirimu. Orang akan tahu teman-teman, cara kamu berbicara, cara kamu bergerak ya, cara kamu membawa diri. Ramai yang akan mengetahui kamu ini orang yang seperti apa. Maka dengan kemunculan King of Coins, teman-teman, dia tahu kamu ini orang yang sangat bertanggung jawab, bisa diandalkan, dan bahkan beberapa di antara kalian yang menonton orang yang sangat setia. Nah, ini kan menarik zodiak Taurus dengan sangat kuat. Taurus ini teman-teman berbicara mengenai loyalitas ya. Sekali sudah mencintai seseorang, nah itu akan setia sampai mati. Okey teman-teman, kemunculan The World. Wow, ini menggambarkan kamu adalah segala-galanya yang benar-benar memukaunya. Jauh di dalam hatinya teman-teman, kamu adalah seseorang yang sangat diinginkannya. Dia memang memerlukan seseorang seperti kamu, dan kamu seperti melengkapi cita rasanya.
Selain daripada itu, teman-teman, kamu memiliki ciri-ciri yang benar-benar diinginkannya. Nah, ini seperti menepati cita rasa, menepati standardnya dia. Dan dia merasakan kamu ini orang yang sangat open, mudah untuk didekati, dan kamu orang yang sangat friendly. Kamu tidak sombong, ya. Kamu orang yang rendah hati. Nah, ini membuat seperti sangat memukaunya. Teman-teman, ini seperti ada keinginan kuat, ya, untuk mendekati kamu. Kamu seperti memudahkan situasi, ya, bagi siapa sahaja untuk mendekatimu dengan kemunculan The World. Nah, teman-teman, kamu sangat mudah untuk didekati. Tidak berarti kamu mudah untuk dimiliki. Tetapi kamu memudahkan situasi, seperti kamu ini ramah, sangat friendly, maka orang lain tidak akan takut untuk mendekati kamu. Nah, perbedaannya, that does not mean kamu ini mudah untuk dimiliki. Tetapi kamu ini kelihatan sangat ramah dan mudah untuk dibawa berbicara. Seperti itu, ya. Oke, teman-teman, dengan kemunculan The Empress, nah ini tidak perlu dijelaskan lagi. Sosok ini tergila-gila banget sama kamu kerana kamu tampan, kerana kamu cantik, kerana kamu ini terlihat ada sisi kelembutan, aura penarik yang akan menarik siapa sahaja, divine feminine yang sangat kuat. Wow, dari tadi, ya, kemunculan zodiak Taurus ini sangat-sangat kuat. Entah kalian berdua Taurus atau salah satu, ya. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan Empress, nah kamu ini sangat memukau, guys. Entah kamu ini sangat tampan, sangat cantik, sangat lembut, dan kamu memiliki segala-galanya. Kamu seperti melengkapi dia. Nah, ini kan berbicara mengenai seorang ratu, seorang raja. Maka teman-teman, dia benar-benar terpukau, ya, dengan kecantikan kamu. Okey, teman-teman, kita lihat lagi mengapa dia sangat tergila-gilakan kamu. Kemunculan The Chariot menggambarkan energi kamu yang sangat berambisi. Teman-teman, saya juga sempat merasakannya. Nah, ini teman-teman, walaupun kamu ramah, tidak menyulitkan situasi, ya, untuk seseorang mendekati kamu, tetapi kondisi kamu yang amat sulit untuk seperti mendapatkan waktu yang lebih, ya, untuk berbicara denganmu. Kemunculan The Chariot menggambarkan setiap kali dia mengamati kamu, kamu datang dan pergi, in and out, in and out. Secepat itu kamu datang, secepat itu juga kamu beredar. Nah, kamu selalu sibuk. Maka teman-teman, walaupun dia tahu kamu ini ramah, mudah untuk didekati, seperti tidak berkesempatan untuk benar-benar berbicara dengan kamu agak lama, ya, untuk berbicara dengan kamu agak lama, ataupun benar-benar untuk mendekati kamu dengan cara yang dia inginkan. Kamu datang cepat, kamu pergi cepat, kamu beredar cepat, seolah-olah kamu ini sibuk banget. Nah, energi yang tidak terfokuskan. Selain daripada itu, teman-teman, yang membuatkan dia tergila-gila banget sama kamu, nah ini kan kerana kamu datang dan pergi dengan cepat, sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk berbual lebih daripada 10 minit, dan di sini, teman-teman, ada sesuatu yang sangat berbeza di diri kamu, yang seringkali memunculkan sisi penasaran yang sangat mendalam di hatinya. Kamu tahu, teman-teman, kamu mempunyai aura yang sangat menenangkan, mudah untuk didekati, doesn't mean kamu ini mudah untuk dimiliki. Kerana kamu datang dan pergi dengan cepat, tetapi kamu mempunyai sesuatu yang seringkali memunculkan sisi penasaran yang sangat tinggi di dalam dirinya. Dalam arti kata lainnya, guys, kamu selalu membuatkan orang ini, ya, bertanya-tanya tentang kamu. Nah, teman-teman, jikalau tidak ada tanda tanya di kepalanya tentang kamu, itu artinya dia tidak berminat. Tetapi kamu selalu memunculkan banyak pertanyaan di mindanya tentang kamu. Nah, semakin ingin mendekati kamu walaupun dia tahu kamu ramah, kamu friendly. Seperti saya jelaskan tadi, mungkin kesempatan untuk berbicara denganmu itu agak sulit untuk didapatkan kerana kamu datang dan pergi dengan cepat. Atau mungkin, ya, walaupun kamu tidak sibuk, tetapi kerana kamu tidak mahu seperti terlalu memberikan ruang kepadanya. Nah, ini kan berdasarkan closure. Mungkin kamu baru menutup hati, ya, ke arah seseorang, dan kamu tidak mahu lagi terburu-buru membuka pintu hati itu kepada orang baru. Maka teman-teman, secepat itu kamu datang, secepat itu kamu beredar. Because, teman-teman, kamu juga tidak mahu giving the impression, ya, kamu tidak mahu memberikan gambaran yang kamu ini seperti benar-benar menanti, ya, seseorang untuk mendekati kamu. Nah, entah ini kamu benar-benar sibuk, atau teman-teman, kamu benar-benar menyibukkan diri, ya.
menjadikan ini sebuah alasan kerana kamu tidak mahu menumpukan perhatian kamu kepada hubungan sekarang ini. Maka ini teman-teman ya, membuatkan banyak atau memunculkan banyak tanda tanya di fikirannya tentang kamu. Nah teman-teman, apabila orang ini ya, sisi penasarannya semakin tinggi, percayalah ya, orang ini akan semakin tergila-gilakan kamu. Apatah lagi, pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab. Okey teman-teman, kemunculan The Star. Wow, sudah ada The Empress. Ini kemunculan The Star pula ya. 3 kartu mayor yang mendampingi satu sama lainnya. Teman-teman, ini sangat mudah. Because you are the star. Kamu adalah bintang yang terindah. Di banyak-banyak bintang itu, di antara bintang-bintang itu, kamu yang paling berbinar. Yang berarti, you are different than the rest. Teman-teman, kamu berbeza dari yang lainnya. Berbeza daripada cewek-cewek lain, berbeza daripada cowok-cowok lain. Mungkin kamu orang yang pandai menjaga martabat diri, pandai membawa diri, dan kamu orang yang sangat sopan. Maka ini membedakan kamu dari orang sekitarmu. Teman-teman, jikalau kita memandang ke arah bintang-bintang di langit, pasti kita akan sangat tertarik kepada bintang yang paling terang cahayanya. Nah, kamu itu seperti itu. Dia merasakan kamu bintang yang paling berbinar. Maka teman-teman, ini seperti memicu ya, atau memunculkan sebuah perasaan yang penuh dengan harapan dan ingin memperbaiki dan mengenali kamu. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Nah, mungkin juga teman-teman, ini bukan sekadar membaca energinya ya. Mungkin juga sosok ini sangat tertarik kepada kamu kerana dia tahu posisi kamu. Star ini menggambarkan orang yang sudah tahu kamu ini orang yang berbakat. Mungkin kamu seorang artis, kamu seorang selebriti, kamu seorang influencer, kamu ini seorang public figure, mungkin juga kamu seorang pelakon, penyanyi, teman-teman, dan dia tahu itu. Maka dia memandang kamu agak berbeza dari yang lainnya. Dia tahu ada sesuatu yang sangat spesial di dirimu. Maka teman-teman, ini yang membuatkan dia tergila-gila banget. Apatah lagi jikalau benar mengetahui posisi kamu memang seperti itu. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Wow, The Moon menggambarkan sisi ketakutan di dalam hatinya akan perasaan kuat yang sedang dirasakannya kepada kamu. Dan bahkan beberapa di antara dia ini teman-teman, orang yang memendam perasaan yang cukup dalam dan merahasiakan atau menyembunyikan perasaannya dari kamu. Teman-teman, sedalam apapun dia kuburkan perasaan ini, kamu sebenarnya tahu. Orang ini memang sedang mengobservasi kamu, mengamati kamu dalam diam, dan mungkin memendam sebuah perasaan yang cukup mendalam. Teman-teman, apabila diletakkan mendampingi kartu The Star, wow ini ya, 4 kartu mayor teman-teman, menggambarkan beberapa di antara kalian di sini yang menonton, memang sudah tahu akan perasaannya ke kamu. Mungkin melalui lirik matanya, bahasa tubuhnya. Kamu tahu teman-teman, orang ini bukan mengamati kamu secara biasa-biasa sahaja. Tetapi teman-teman, pandangan yang penuh bermakna. Nah, ini kan kartu The Moon. Kamu bisa merasakan energinya. Mungkin ada seperti ikatan spiritual yang kuat di antara kamu dan dia, atau intuisi kamu yang sangat tajam yang memberitahu kamu ini bukan observasi yang biasa-biasa. Orang ini benar-benar mengamati kamu because you are someone special. Nah, ini teman-teman, kartu The Moon mendampingi kartu The Star. Tetapi teman-teman, kerana beberapa di antara kalian di sini mungkin sempat ya mengabaikannya, maka ini membuatkan dia semakin tergila-gilakan kamu. Teman-teman, bahkan beberapa di antara dia di sini ya, orang yang boleh dikatakan semakin mengamati kamu, dia memendam perasaan yang cukup mendalam ya. Okey teman-teman, nah ini kan 8 of Swords. Teman-teman, pikirannya senantiasa terbelenggu, memikirkan kamu, dan dia tidak tahu bagaimana untuk keluar dari situasi ini. Ada pikiran yang sangat rumit, pikiran yang sangat kompleks, atau kondisi situasinya yang tidak mengizinkannya. Teman-teman, kalian sesuaikan ya. Jikalau situasinya tidak mengizinkan dia untuk mendekati kamu, nah ini teman-teman, 8 of Swords menggambarkan pikirannya yang selalu memikirkan kamu, tetapi dari segi pergerakan tidak bisa mendekati kamu. Nah, mungkin ada situasi hubungan yang tidak memungkinkan, tetapi dari segi perasaan dan pikirannya terikat banget dan tidak tahu bagaimana untuk meloloskan dirinya dari pikiran yang sangat hebat ini. Kerana sosok ini mempunyai perasaan yang cukup mendalam terhadap kamu yang beberapa di antara kalian di sini mungkin tidak tahu. Teman-teman, orang ini pandai untuk berpura-pura, pandai menyembunyikan perasaannya. Orangnya sangat misterius. Okey teman-teman, daripada zodiak-zodiaknya,
Teman-teman, yang paling kuat di sini ya, kemunculan kartu The World yang menggambarkan zodiak Capricorn. Taurus ini sangat kuat teman-teman ya. Dari tadi saya melihat 2 Taurus. Capricorn, Taurus, Cancer, Aquarius dan Pisces. Sekali lagi, 2 Taurus, Capricorn, Cancer, Aquarius dan Pisces sangat mendominasi. Nah, kalian sesuaikan ya. Itu menarik energi zodiak kamu, zodiak dia atau kedua-duanya. Kita lihatkan zodiak-zodiak yang lainnya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Cancer, Virgo, Aries, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Capricorn sekali lagi dan Taurus sekali lagi. Dan under the deck di sini teman-teman, sekali lagi kemunculan zodiak Pisces, seseorang yang sedang melamunkan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah pertanyaan yang selanjutnya ya, menggunakan kartu ini pula. Apa yang sebenarnya membuatnya begitu tergila-gila banget pada kamu? Dan mengapa sosok ini begitu termotivasi untuk memilikimu? Kita lihatkan ya. Selain daripada tergila-gila banget sama kamu, apa yang membuat dia begitu termotivasi untuk memilikimu? Teman-teman, kita lihat ya, apa yang dorongan terbesar yang mendorong hatinya untuk memiliki kamu. Okey teman-teman, wow, saya menangkap, nah ini seperti menyiram pohon itu teman-teman ya. Saya menangkap seseorang yang sebenarnya benar-benar bersungguh-sungguh akan melakukan sesuatu ya, atau mungkin sudah melakukan sesuatu untuk memiliki kamu. Teman-teman, apabila berbicara mengenai sebuah effort ya, ataupun usaha, saya menangkap seseorang ini akan berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana kamu adalah orang yang diinginkannya. Teman-teman, kita tidak akan menyiram pohon itu jikalau kita tidak sayang kepada pohon itu. Kita bahkan akan mencabutnya. Tetapi apabila kita menyiram air dengan harapan pohon itu atau bunga itu akan bertumbuh. Maka teman-teman, dengan gambaran seperti ini, kamu sudah pasti sangat penting di dalam hatinya. Ini menggambarkan apa teman-teman? Kamu adalah orang yang diinginkannya. Teman-teman, dengan orang lain dia mungkin tidak berusaha ya, tetapi termotivasi banget ingin memiliki kamu, maka teman-teman ke depannya akan benar-benar berusaha untuk mendapatkan kamu. Kerana kamu adalah orang yang diinginkannya. Teman-teman, confusion menggambarkan mungkin teman-teman dia sempat merasa bingung dengan perasaannya, atau teman-teman ada perasaan seperti tidak mahu terlalu melulu kerana tidak mahu membuatkan kamu bingung akan apa yang sedang terjadi. Kedua-duanya. Teman-teman, di sini saya menangkap gambaran energi seseorang yang mungkin sempat bingung dengan perasaannya ya, yang semakin kuat ke arah kamu. Dan dia juga tidak mahu melulu kerana tidak mahu bertindak melulu ya, kerana itu akan mungkin memberikan kamu gambaran yang tidak jelas tentang dirinya. Saya menangkap gambaran seperti orang yang masih lagi di antara dan cuba mencernakan perasaannya ya. Teman-teman, semakin menggilai kamu, semakin mencintai kamu, beberapa di antara dia bahkan ya menjadi semakin bingung. Bingung dengan mengapa perasaan ini semakin menguat. Nah, ini mungkin teman-teman kerana belum ada pergerakan dari dia. Dia mungkin bingung untuk apa yang dilakukan, apa yang perlu dilakukan ke depannya. Wow, teman-teman, passion. Apa yang membuatnya termotivasi untuk memiliki kamu? Teman-teman, berbicara mengenai passion, sebuah kegairahan ya. Kegairahan yang sangat kuat seperti spark, api yang menyala tadi, maka teman-teman sudah pasti ya, jikalau memiliki kegairahan yang kuat, spark yang membara-bara, sudah pasti teman-teman, orang ini akan melakukan apa sahaja untuk nembak kamu. Nah, ini teman-teman, precision menggambarkan tembakan yang tepat. Teman-teman, orang ini tahu apa mahunya dan bagaimana untuk mendapatkannya. Detik ini energinya sangat terfokus ke arah kamu. Dia benar-benar ingin nembak kamu dan targetnya memang kamu, tidak kepada yang lainnya. Mungkin menurut kamu, tapi dia kan ada pilihan. Teman-teman, percayalah, apabila muncul kartu seperti ini, kamu adalah sasarannya. Maka teman-teman, detik ini dia benar-benar ya, kamu lihat ya, sedang seperti menarget kamu dan ingin nembak kamu. Kamu adalah sasarannya. Kamu adalah targetnya dia. Maka teman-teman, dalam arti kata lain ya, kemunculan kartu seperti ini menggambarkan kamu adalah orang yang diinginkan hatinya, bukan orang lain. Maka detik ini teman-teman, semua fokus ataupun semua energinya sedang terfokus banget sama kamu. Itu yang sedang terjadi.
Menggunakan kartu ini pula, teman-teman, kita lihatkan ya, jauh di lubuk hatinya. Apa pesan yang tersembunyi? Mungkin ya, tersembunyi jauh di dalam hatinya untukmu. Kita lihatkan ya, sama ada kalian di sini mengenali sosok ini ataupun ini menarik energi orang baru. Kita lihatkan ya, pesan apa yang tersembunyi jauh di dalam hatinya untukmu. I see you every day, but I don't dare to approach you. Wow, ini teman-teman, memang energi seseorang yang selalu mengamati kamu ya. Orang yang selalu melihat kamu. I see you every day, but I don't dare to approach you. Nah, ini teman-teman, anticipation. Seseorang yang selalu mengamati kamu, memperhatikan kamu hampir setiap hari. Tetapi belum ada kesiapan, keberanian untuk mendekatimu. Sangat sinkron ya. Pesan pertama yang muncul ke arah pembacaan ini ya, seperti sudah menunjukkan energi benar-benar dari pihaknya dia. Anticipation, orang yang menantikan momen yang tepat untuk bertindak ya. Setiap hari memandang ke arah kamu, tetapi belum berani untuk bertindak apa-apa. When I started to open the way, I realized that you were no longer looking for me. Nah, beberapa di antara dia merasakan di saat dia mulai siap untuk menyapa kamu, mendekati kamu, teman-teman, kelibat kamu langsung tidak terlihat. Kamu seolah-olah tidak lagi berada di sana, di tempat di mana dia selalu mengamati kamu. Nah, ini energinya sangat khusus ya. Contohnya, jikalau setiap hari, setiap pagi, setiap malam, seseorang ini mengamati kamu ya di sebuah tempat, di saat dia benar-benar siap untuk menyapa kamu, melangkah maju, teman-teman, dia tidak lagi dapat melihat kamu. Kamu entah hilang ke mana, atau kamu mungkin tidak lagi berkunjung ke kafe itu. Contoh teman-teman ya. Maka when I started to open the way, I realized that you were no longer looking for me. Atau mungkin menarik energi seseorang yang mulai siap, melepaskan masa lalunya, mendapatkan restu keluarganya, dan memang sudah ada jalan untuk kalian berdua, tetapi teman-teman, kamu tidak ada lagi di sampingnya. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. You broke my heart when you didn't choose me. Wow, ini juga energinya sangat khusus. Beberapa di antara dia ingin menekankan, kamu benar-benar sudah menghancurkan hatinya kerana teman-teman, kalian di sini tidak memilihnya. Nah, ini kamu sesuaikan apakah energinya terbalik atau ini benar-benar berbicara apa adanya ya. Teman-teman, dia merasakan kamu tidak lagi mengandalkannya atau memilihnya. Mungkin di sini teman-teman, closure menggambarkan kamu sudah memutuskan untuk menutup ya muka surat yang lama dan membuka muka surat yang baru. Seperti itu ya. Okey teman-teman, if only you knew how much those little moments with you matters to me. Teman-teman, ini gambaran seseorang yang sebenarnya ya. Ingin kamu tahu, dia sangat menghargai momen-momen yang sangat-sangat precious. Walaupun momen itu sangat singkat, yang pernah diluangkan bersamamu. Dan dia masih lagi memutarkan memori-memori itu ya. Seseorang yang ingin kamu tahu, di saat kalian meluangkan waktu dengan satu sama lain, teman-teman, dia tidak pernah melupakannya. Okey teman-teman, I really like you, but you are coming on too strong. Beberapa yang lain ingin memberitahu kamu, dia sangat menyukai kamu. Tetapi beberapa di antara kalian di sini, seperti mungkin ya, moving terlalu cepat. Nah, ini sebahagian kecil teman-teman ya, bukan semua. Sebahagian kecil daripada kalian yang menonton mungkin bergerak terlalu cepat. Maka ini mungkin sempat menakutkan hati dan perasaannya. Teman-teman, jikalau seseorang itu menyukai kita, kita tidak pernah akan tahu ya, kesiapannya bagaimana. Apakah dia benar-benar siap untuk membuka hatinya dan melakukan sesuatu. Maka teman-teman, jikalau kita terlalu cepat, nah itu akan menakut-nakutkannya. Okey teman-teman, I wonder if you still have the same feelings for me. Beberapa yang lain masih lagi bertanya-tanya, apakah kamu masih memiliki perasaan yang sama terhadap dirinya? Nah teman-teman, melalui kartu ini, seseorang ini mungkin takut ya, di saat ada kesiapan dari dirinya, mungkin kamu di sini sudah berubah hati. Mungkin kamu di sini seperti sudah tidak mahu lagi. Mungkin kamu di sini merasakan menanti dan menunggu terlalu lama, dan kamu sudah mulai beredar pergi. Itu juga bisa ya. Maka dia bertanya-tanya, apakah kamu masih memiliki perasaan yang sama untuk dirinya? Okey teman-teman, kalian sesuaikannya. Ambil kartu yang resonate sahaja guys ya. Kartu yang tidak resonate, abaikan. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini melalui huruf-huruf namanya. Okey teman-teman, hari ini saya tidak
tergerak ya, atau merasa ingin memberikan kalian angka ataupun tanggalnya, maka kita skip sesi itu hari ini ya. Kita cuba lihatkan melalui huruf-huruf namanya. Okey teman-teman, kita singkirkan seperti ini. Saya juga tidak tahu sebenarnya teman-teman, ambil saja ya seperti ini. Dan kita lihatkan sisa-sisanya. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf HJP, LNKG, YITS, DERC, AMVB. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa ketika seseorang sangat mencintaimu, itu seringkali berarti mereka sangat berdedikasi, disertai dengan ikatan emosional yang kuat yang melampaui kasih sayang yang biasa. Fokus penuh mereka hanya padamu, dan itulah kegilaan yang dihadirkan oleh perasaan cinta. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.